Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mendemonstrasikan hasil dari pengujian black box dengan metode decision table testing and user story testing. Sebelum kita mulai ke demonstrasinya, perkenalkan nama saya Arizal Fikri dengan NPM saya yaitu 2359201022. Oke, studi kasusnya masih sama dengan tugas satu kemarin yaitu pendaftaran turnamen Mobile Legends. Sini ada kode untuk mengimport page atau library atau modul yang digunakan. Sini ada pandas, tabulat, kemudian unit test. Sebelum kita ke demonstrasinya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan decision table testing itu. Decision table testing itu adalah sebuah teknik pengujian dari black box yang membuat tabel keputusan berisi semua kombinasi kondisi yang mungkin akan terjadi beserta hasil yang diharapkan dari masing-masing kombinasi tersebut. Jadi intinya decision table testing ini kita membuat tabel yang isinya semua kemungkinan skenario. Setiap baris kondisi bernilai true atau false. Lalu kita tentukan apa hasilnya. Dalam studi kasus sistem pendaftaran turnamen Mobile Legends ini, pendaftar turnamen ML harus memenuhi 3 syarat berikut, yaitu umur valid, harus antara 12 tahun sampai 35 tahun. Rank minimal legend, rank harus legend, mythic atau mythical glory. Atau di atasnya. Kemudian tim lengkap, jumlah anggota tim harus tepat 5 orang. Aturannya, pendaftaran hanya diterima jika semua kondisi bernilai true. Nah, jadi jika salah satu kondisi ini false, maka pendaftaran tidak diterima. Jika ada satu kondisi yang false, pendaftaran ditolak karena ada 3 kondisi dari masing-masing bisa true atau false. Maka total ada 2 pangkat 3 sama dengan 8 kombinasi rule. Decision table manual. Berikut adalah tabel keputusan yang menampilkan semua kombinasi kondisi beserta aksi yang dihasilkan. Kita bisa lihat bahwa hanya rule 8 dengan semua kondisinya true yang menghasilkan pendaftaran diterima. Nah, ini kita bisa lihat ya. Contohnya kondisi rule 1 sampai 8 di sini umur valid. False, true, false, false, false. Nah, ini hanya yang ini saja. Nah, yang ini saja yang diterima. Rule 8. True, 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 false. Nah. Jadi di sini kan ada umur valid. Kebetulan di rule 8 ini umurnya valid atau true, ranknya valid true, timnya lengkap dengan 5 orang true, dan aksi yang dihasilkan yaitu true. Nah, pendaftaran ditolak false. Nah, jika kebalikannya, jika pendaftaran ditolak true, maka pendaftaran peserta tersebut ditolak. Penjelasannya, tabel di atas menunjukkan 8 rule kombinasi, contoh cara membacanya. Nah, rule 1 umur tidak valid. Kemudian ranknya tidak valid juga, timnya tidak lengkap. Nah, gitu. Jadi dari 8 kemungkinan tadi hanya satu kombinasi yang bisa lolos, yaitu saat ketiga syarat terpenuhi. Selanjutnya yaitu decision table testing otomatis. Sekarang kita buat fungsi Python untuk memvalidasi pendaftaran. Lalu kita uji secara otomatis menggunakan unit test dan tampilkan hasilnya dalam tabel. Kita gini saja. Di sini ada function daftar turnamen, kemudian dengan variabel-variabelnya. Lalu di sini ada kelas dengan beberapa fungsi di dalamnya.
Contohnya di sini ada rule 1 dengan umurnya itu 10 tahun, kemudian ranknya masih warrior, timnya cuma 3 orang. Maka aksi yang dihasilkan adalah pendaftaran ditolak. Kita lihat langsung saja di tes skenario-nya ya, di sini. Daftar ditolak dengan statusnya yaitu pas atau berhasil. Nah, yang di sini hanya cuma satu yang diterima. Daftarnya terima, statusnya di pas. Penjelasan outputnya. Kita bisa lihat ada dua bagian output tersebut. Nah, di sini. Kemudian ini. Hasil unit tes menampilkan 8 test case yang dijalankan otomatis. Tiap tes mempresentasikan satu rule dari decision table. Jika outputnya oke, berarti fungsi berjalan sesuai harapan. Nah, jika outputnya oke, maka dia akan berjalan sesuai harapan. Jika tidak, ikan Lalu selanjutnya di sini ada user story testing. Sebelum kita ke demonstrasinya, saya akan jelaskan dulu apa sih user story testing itu. User story testing adalah teknik pengujian yang menguji skenario penggunaan nyata dari sudut pandang pengguna. Fokusnya bukan pada detail teknis, tapi pada bagaimana pengguna sebenarnya akan menggunakan sistem tersebut. User story testing menggunakan pendekatan BDD atau Behavior Driven Development dengan format yaitu given, kondisi awalnya, apa yang sudah terjadi sebelumnya, kemudian when, aksi yang dilakukan pengguna, lalu then, hasil yang diharapkan. Nah, di sini skenario pengujiannya yang pertama yaitu pendaftaran berhasil. Given, saya calon peserta berusia 20 tahun, saya legend dan memiliki tim 5 orang. Lalu aksi yang dilakukan pengguna, saya mendaftar turnamen Mobile Legend, dan hasil yang mendaftarkan, dan hasil yang diharapkan yaitu pendaftaran saya diterima dengan kategori pro player. Terus skenario kedua. Kondisi awal pesertanya yaitu berusia 10 tahun, rank legend, dan memiliki tim 5 orang. Aksi yang dilakukan mendaftar turnamen Mobile Legends dengan hasil diharapkan pendaftaran ditolak karena umur tidak memenuhi syarat. Dengan skenario-skenario lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, di sini ada fungsi pengembalian pesan spesifik skenario menggunakan unit dengan format BDD. Nah, di sini adalah outputnya. Tes skenario 1 berhasil. Tabel di atas ini menunjukkan pengujian 4 skenario user story menggunakan pendekatan BDD. Nah, skenario 1 ini peserta memenuhi syarat. Pendaftaran diterima dengan hasilnya itu pas. Lalu dengan skenario 2-4-nya, hasilnya masih pas semua atau berhasil, bukan failed ya. Kalau dia tidak berhasil, maka dia akan memunculkan hasil failed. Nah, kesimpulan dari pengujian black box menggunakan metode decision table testing dan user story testing ini, yang pertama, kesimpulan dari decision table testing yaitu membuat tabel keputusan dengan 3 kondisi: umur valid, rank minimal legend, timnya lengkap, menghasilkan 8 kombinasi atau rule. Dari 8 rule, hanya rule 8 semua kondisi true yang menghasilkan pendaftaran diterima. Seluruh 8 tes case pass, fungsi menangani setiap kombinasi kondisi dengan benar. Lalu yang kedua, ada kesimpulan dari user story testing, membuat 4 skenario penggunaan nyata dengan format BDD, given, when, then. Menguji alur pendaftaran berhasil dan 3 skenario gagal, umur invalid, rank kurang, dan tidak maka. Seluruh 4 tes case pass pada fungsi berjalan sesuai harapan pengguna. Nah, jadi tes case pass pada sistem pendaftaran Mobile Legends ini berjalan dengan benar sesuai spesifikasinya. Mungkin itu saja demonstrasi dari tugas 2 yaitu pengujian black box dengan metode decision table testing dan user story testing yang dapat saya jelaskan dan jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.